Kisah perjalanan tasawuf Imam Al-Ghazali. Beliau adalah Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Naisaburi Al-Faqih Al-Syufi Al-Syafi'i Al-Ash'ari. Lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Nasyabur pada tahun 450 Hijriah. Beliau mempunyai saudara laki-laki yang bernama Ahmad. Ayahnya adalah seorang perajin kain suf yang terbuat dari bulu domba dan menjualnya di kota Tus. Setelah ayahnya meninggal, maka Al-Ghazali dan Ahmad dirawat dan dididik oleh teman ayahnya, seorang sufi yang diberi wasiat oleh ayahnya tersebut. Beliau berdua belajar dengan tekun hingga sampai suatu saat harta peninggalan orang tuanya sudah habis. Ketika harta peninggalan ayahnya habis, sang sufi itu menganjurkan keduanya untuk belajar di sebuah madrasah di Tus yang menyediakan biaya hidup bagi para santrinya. Nasihat sufi tersebut mereka turuti. Di sini Al-Ghazali mulai mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Raskani tentang fikih Syafi'i, kalam Asy'ari, sejarah para wali, dan syair-syair. Ketika berusia 20 tahun, berangkat ke Jurgan untuk belajar kepada Imam Abu Nashr Al-Ismaili dan menulis buku At-Ta'liqat. Setelah itu kembali lagi ke Tus. Dalam perjalanannya ke Tus, dia dihadang oleh perampok yang menyita buku catatannya. Namun akhirnya, catatan itu dikembalikannya. Pengalaman dirampok tersebut sangat membekas dalam benak Al-Ghazali sesampainya di Tus. Beliau khawatir ilmunya akan hilang. Untuk itu, selama 3 tahun, Al-Ghazali merenung, berfikir, dan menghafal seluruh pelajaran yang diterima dari gurunya. Setelah itu, Al-Ghazali melanjutkan pengembaraan studinya ke kota Nisabur. Di sini, berguru kepada Imam Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar aliran Asy'ariyah, hingga berhasil menguasai berbagai disiplin ilmu dengan sangat baik fikih mazhab Syafi'i, ilmu perdebatan, ushul, mantiq, hikmah, dan filsafat. Pada tahun 489 Hijriah, beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. Kemudian menziarahi Bait al-Maqdis beberapa lama dan kembali ke Damaskus beriktikaf di menara barat Masjid Jami' Damaskus selama 10 tahun. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syekh Nashr bin Ibrahim al-Maqdisi di Masjid Jami' Umawi atau yang sekarang bernama Al-Ghazaliyah. Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin sambil melatih jiwa. Sebelum menempuh jalur sufi, Al-Ghazali telah melewati pengembaraannya di berbagai bidang keilmuan, mulai dari ilmu fikih, filsafat, ilmu kalam, dan yang terakhir adalah tasawuf. Bagi Al-Ghazali, para sufi lah yang menempuh jalur yang benar karena mereka memadukan antara ilmu dan amal, memiliki ketulusan tujuan, dan betul-betul mengalami ketentraman dan kepuasan karena mendapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali mengatakan ilmu yang dicapai para sufi bisa mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan moral atau sifat yang buruk dan tercela, sehingga mengantarkannya pada keterbatasan kalbu dari segala sesuatu selain Allah serta menghiasinya dengan ingat kepada Allah. Seorang murid yang menempuh jalan sufi harus konsisten menjalani hidup, menyendiri, diam, menahan lapar, dan tidak tidur pada malam hari untuk membina kalbunya. Diam adalah untuk menyuburkan akal budi, membangkitkan rendah hati, dan mendekatkan ketakwaan. Rasa lapar dapat mencerahkan kalbu, sementara terjaga pada malam hari adalah untuk menjernihkan dan mencemerlangkannya. Oleh para ahli, corak tasawuf yang diamalkan oleh Al-Ghazali termasuk pada kategori tasawuf ahlaki, yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi, pekerti, atau moral. Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalat dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah membicarakan tentang keadaan-keadaan hati atau ahwal qalb. Keadaan hati itu menurut Al-Ghazali terbagi menjadi 2. Pertama, keadaan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, rasa takut, penuh harap, ridho, dan lain-lain. Kedua, keadaan hati yang tercela seperti sombong, dengki, iri hati, gadab, dan lain-lain. Adapun ilmu mukasyafah tidak dapat diungkapkan kecuali secara simbolis dan tidak diperkenankan untuk diungkapkan kepada sembarang orang. Terima kasih telah menonton. Saya Habibah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.